Pelatih Manchester City, Pep Guardiola merasa bahwa Inter asuhan Simone Inzaghi adalah lawan yang hebat setelah menghadapinya di final Liga Champions musim lalu. Seperti dilansir FC Internews, Pep Guardiola dinobatkan sebagai pelatih terbaik tahun 2023 dan berbicara tentang Inter dalam acara The Best FIFA yang digelar malam tadi. Selamat kepada Luciano Spalletti atas musim luar biasa bersama Napoli dengan memenangkan Scudetto setelah bertahun-tahun. Dan juga selamat untuk Simone Inzaghi, karena hanya saya yang tahu betapa sulitnya menghadapi Inter di final Liga Champions musim lalu. Itu adalah penampilan luar biasa dari Inter, ujar Pep Guardiola. Seperti diketahui, Inter di luar perkiraan mampu melangkah ke final UCL musim lalu dengan bertemu Man City yang jauh lebih superior menurut banyak pihak. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa The Citizens dibuat kerepotan oleh Inter sepanjang laga, meskipun pada akhirnya Man City keluar sebagai juara dengan keunggulan tipis 1-0. Inter Milan telah membungkam berbagai kritik selama ini dengan membuktikan bahwa mereka sangat layak berada di puncak klasemen daripada Juventus. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menjelaskan fakta tak terbantahkan yang datanya ditarik dari keseluruhan statistik tim hingga pekan ke-20. Seperti diketahui, Inter saat ini berjarak 5 poin dari Juventus yang masih menyimpan satu pertandingan. Nerazzurri mencatatkan selisih 39 gol sejauh ini, sedangkan Bianconeri hanya menciptakan selisih 17 gol. Selain itu, jumlah gol yang dicetak Lautaro dan Calhanoglu hampir menyamai jumlah gol yang diciptakan pasukan Max Allegri secara keseluruhan. Inter memiliki jumlah gol yang sangat besar bahkan jika dibandingkan dengan Bianconeri yang merupakan satu-satunya pesaing nyata dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Selain itu, Nerazzurri memiliki 108 tembakan tepat sasaran, sedangkan Bianconeri hanya mencatatkan 76 kali tembakan tepat sasaran. Pasukan Simone Inzaghi juga unggul jauh dalam hal jumlah assist yakni sebanyak 35, sementara Sinyonya tua hanya memiliki 22 assist. Di sisi lain, pencetak gol terbaik Juventus di Serie A adalah Dusan Vlahovic dengan 7 gol, sedangkan Inter memiliki Lautaro dengan 18 gol, Hakan Calhanoglu 9 gol dan Marcus Thuram sebanyak 8 gol. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez berniat mengejar sejumlah rekor gol musim ini termasuk yang dimiliki oleh Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Menurut FC Internews, Lautaro saat ini telah mencetak 18 gol di Serie A dan 2 gol di Liga Champions. Artinya, sang striker sudah mengoleksi secara total 122 gol untuk Inter, dan menjadi pencetak gol terbanyak ke-10 dalam sejarah klub. Lautaro hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk menyalip Christian Vieri dan Mauro Icardi yang masing-masing berada di urutan 9 dan ke-8. Dengan demikian, Lautaro dipastikan akan mengungguli dua legenda Inter tersebut kecuali jika ia mengalami kekeringan gol yang luar biasa atau mengalami cedera parah. Sementara itu, jika El Toro bisa menghasilkan 12 gol lagi maka dirinya akan menggusur legenda Hongaria, István Nyers yang berada di urutan ke-7. Itu merupakan patokan yang lebih ambisius dibandingkan mengungguli Vieri dan Icardi. Di sisi lain, sang kapten juga mengincar rekor liga yang saat ini dipegang oleh Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Higuain dan Immobile sukses mencetak 36 gol dalam satu musim Serie A untuk klub mereka masing-masing pada 2015 dan 2019. Menyamai atau melampaui rekor tersebut akan menjadi tantangan yang lebih berat bagi Lautaro dibandingkan mengejar István Nyers. Namun jika sang kapten bisa tetap bugar dan tampil lebih prima di depan gawang, maka ia bisa saja mendukung dirinya untuk mencetak gol lebih banyak lagi dalam beberapa bulan mendatang. Striker Inter Milan, Marcus Thuram tampak semakin berkembang musim ini meskipun semakin jauh dari sorotan media. Menurut Gazzetta dello Sport, Thuram mencetak 1 gol dan 1 assist ketika mengalahkan Monza pada akhir pekan lalu. Hal ini menunjukkan bahwa sang striker sangat cocok dengan sistem taktis Simone Inzaghi. Thuram juga telah menjalin kemitraan yang sangat mematikan dengan Lautaro Martinez di lini serang La Beneamata. Dan tidak hanya itu, kebebasan Thuram di lapangan dan kemampuannya untuk mempengaruhi permainan di area yang lebih dalam telah menunjukkan bahwa ia juga bertindak sebagai bagian penting dari sistem tim secara keseluruhan. Hal ini membuat sang striker selalu terhubung dengan semua rekan satu timnya di lapangan. Thuram telah mencetak 8 gol dan 7 assist di Serie A sejauh musim ini. Mungkin aspek yang paling menarik dari penampilan luar biasa Thuram pada akhir pekan lalu adalah bahwa hal itu tidak terlalu layak diberitakan.
Di awal musim, penampilan seperti kemarin pasti menjadi berita utama mengingat Thuram baru bergabung dengan Inter pada musim panas lalu. Namun kini penampilan bagus serta gol dan assist yang dicatatkan Thuram sudah menjadi suatu hal yang biasa. Sehingga hal tersebut telah menyembunyikan fakta bahwa Thuram semakin membaik dalam banyak hal. Pemain berusia 26 tahun itu mungkin memulai musim pertamanya di Inter dengan jauh lebih baik dari perkiraan banyak pihak. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia juga belum bisa menemukan ketajamannya di depan gawang lawan. Dan saat ini Thuram sudah benar-benar menunjukkan bahwa performanya selama beberapa bulan pertama di Inter hanyalah permulaan semata. Mantan kapten Inter Milan, Beppe Bergomi menilai bahwa striker Marko Arnautovic masih di bawah ekspektasi sejauh ini bersama La Beniamata. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi juga menyoroti daftar pertandingan sulit yang akan datang untuk mantan timnya tersebut. Saya tentu mengharapkan sesuatu yang lebih dari Arnautovic, ujar Bergomi. Lautaro sedang mengalami musim yang luar biasa dan kemudian Thuram bermain sangat baik untuk tim ini. Tetapi Inter juga harus mendapat dukungan dari striker cadangan untuk menghadapi jadwal padat di sisa musim ini. Arnautovic bermain seperti anak berusia 90 tahun dan dirinya juga sudah absen selama 2 bulan. Inter tengah dihadapkan dengan jadwal pertandingan yang sulit, dimulai dengan bertandang ke Fiorentina, lalu ada Juventus dan kemudian di Liga Champions. Itulah mengapa Inter harus menyiapkan seluruh pemainnya saat ini. Di lini tengah mereka punya kualitas untuk merotasi pemain bagus, tetapi mereka tampak kesulitan dalam menyerang ketika pemain reguler tidak diturunkan. Jika Inter tidak berniat merekrut striker baru di bulan ini maka mereka harus berharap banyak kepada Arnautovic. Tutup legenda hidup Inter tersebut. Inter Milan telah berusaha mencegah Thiago Jallo untuk bergabung dengan Juventus di bulan ini namun tidak berhasil. Menurut Gazzetta.it, yang mengungkapkan bahwa Inter mencoba untuk membujuk Jallo agar bersedia mengubah arah setelah sang pemain memutuskan bergabung dengan Juventus. Inter sejatinya telah mempertimbangkan untuk merekrut pemain Portugal tersebut pada bulan Januari. Kemudian rencana Inter adalah mengirim Jallo ke Genoa untuk mendapatkan kesempatan bermain reguler hingga akhir musim. Genoa akan menyambut Jallo sebagai pengganti sementara Radu Dragusin, dan setelah akhir musim ini maka Jallo akan masuk ke tim utama Inter. Pemain Portugal itu masih menghadapi persaingan yang ketat untuk mendapatkan menit bermain bersama Inter, mengingat masih adanya Darmian, Pavard serta Jan Bisek. Oleh karena itu, kesempatan bermain reguler bersama Juventus menjadi faktor penentu keputusan Jallo. Bek asal Portugal tersebut pun bertahan dengan pilihan barunya untuk bergabung dengan Bianconeri. Klub Liga Championship Inggris, Leicester City dilaporkan belum mengajukan tawaran kepada Inter untuk merekrut Stefano Sensi. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Leicester kemungkinan akan menunggu hingga akhir musim untuk mengontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan status bebas transfer. Nerazzurri telah memasang bandrol harga sekitar 2 hingga 3 juta euro untuk pemain internasional Italia tersebut. Namun di sisi lain, Leicester juga mempertimbangkan untuk menunggu hingga musim panas mendatang. Mengingat Sensi akan tersedia dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Inter berakhir pada bulan Juni, maka hal itu tentu bisa menjadi pendekatan yang lebih hemat biaya bagi Leicester. Oleh karena itu, The Foxes belum mengajukan tawaran kepada Inter untuk Sensi hingga saat ini. Di sisi lain, sang pemain sendiri akan menyambut baik transfernya pada bulan Januari ke Leicester City. Namun Nerazzurri harus menunggu dan melihat apakah ada tawaran yang datang dan mereka dapat menjual Sensi pada kesempatan terakhir. CEO Inter Milan, Beppe Marotta mengkonfirmasi bahwa mereka akan terus aktif untuk memantau sejumlah target yang berpotensi tersedia secara gratis. Namun sang direktur menepis rumor yang menyebut bahwa Inter sedang mencari penyerang baru pada bulan ini. Kami mempunyai serangan paling produktif di Serie A sejauh musim ini dengan mencatatkan 49 gol, sehingga tidak ada kebutuhan nyata untuk merekrut striker baru, ujar Marotta kepada Sky Sport Italia. Marko Arnautovic tampil mengecewakan saat Inter melawan Verona pada pekan lalu. Tetapi hari buruk bisa saja terjadi pada setiap pemain, dan tidak adil jika menilai Arnautovic hanya dalam satu pertandingan. Lanjut sang direktur. Marotta kemudian mengaku sedang mengumpulkan sejumlah pemain yang tersedia di pasar. Namun dirinya membantah telah mencapai kesepakatan dengan Piotr Zielinski yang kontraknya dengan Napoli akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Yang jelas,
Saya bersama dengan Ausilio dan Bacin terus memantau peluang di pasar. Pada bulan Januari, klub dapat menghubungi pemain yang akan berstatus bebas transfer di akhir Juni mendatang. Oleh karena itu, kami ingin aktif dalam hal tersebut seperti klub-klub lain. Namun saya dapat mengatakan bahwa kami sama sekali belum mencapai kesepakatan apapun dengan Zielinski. Tutup eksekutif Inter tersebut. Inter Milan telah meraih setidaknya 51 poin setelah 20 pertandingan pertama Serie A untuk kedua kalinya dalam sejarah klub. Menurut FC Internews, hanya ada satu kali Nerazzurri melakukan hal serupa dalam sejarah mereka, yaitu pada musim 2006-2007 di bawah asuhan pelatih Roberto Mancini. Seperti diketahui, kemenangan Inter atas Monza membuat mereka kini telah melampaui 50 poin di Liga dalam 20 pertandingan pertama musim ini. Laporan mencatat, angka-angka tersebut menunjukkan lebih dari sekedar total poin yang mengesankan bagi pasukan Simone Inzaghi. Inter kini telah mencetak 49 gol dengan rata-rata 2,5 gol per pertandingan dan hanya menderita 10 kali kebobolan. Kemudian yang menjadi sorotan lainnya adalah fakta bahwa Inter telah mencetak setidaknya 1 gol dalam 28 pertandingan terakhir mereka di Serie A. Artinya, pasukan Simone Inzaghi saat ini tampil semakin kejam di depan gawang lawan dan tidak pernah gagal mencetak gol dalam setiap pertandingan. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dipastikan akan absen melawan Fiorentina di laga pekan depan akibat mengalami skorsing. Pemain asal Turki tersebut mendapat kartu kuning dalam kemenangan atas Monza pada Sabtu malam kemarin. Kartu kuning tersebut merupakan yang kelima diterima Çalhanoğlu musim ini, sehingga membuatnya harus melewatkan pertandingan Serie A melawan La Viola pada 29 Januari mendatang. Akan tetapi Çalhanoğlu tetap bisa tampil untuk laga akhir pekan ini menghadapi Lazio di Supercoppa Italiana pada Sabtu 20 Januari. Seperti yang dilansir Gazzetta dello Sport, Çalhanoğlu tidak akan menjalani skorsingnya di Piala Super Italia. Dengan demikian, pemain berusia 29 tahun itu tetap menjadi bagian dari skuad Inter untuk menghadapi Lazio pada akhir pekan ini di Arab Saudi. Namun mantan gelandang AC Milan tersebut harus menjalani skorsingnya melawan Fiorentina di ajang Serie A setelah digelarnya Piala Super. Çalhanoğlu kemudian akan kembali tersedia untuk laga Derby d'Italia melawan Juventus pada awal Februari mendatang. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan kelasnya dengan satu isyarat dalam kemenangan atas Monza pada kemarin malam. Menurut FC Internews, yang menyoroti sikap pemain Argentina tersebut dalam menghibur kiper Monza Alessandro Sorrentino. Penjaga gawang berusia 21 tahun itu berada di starting 11 Monza untuk menggantikan kiper utama mereka Michele Di Gregorio. Namun petaka terjadi pada AC Monza, di mana Sorrentino harus menderita di laga tersebut dengan memungut bola dari gawangnya sendiri sebanyak 5 kali. Seperti diketahui, Lautaro mencetak 2 gol dengan 1 gol ia ciptakan melalui titik putih. Sorrentino tentu saja tampak kecewa karena ia baru saja kebobolan 5 kali dalam awal yang jarang terjadi bagi kiper berusia 21 tahun itu. Kapten Lautaro Martinez yang menyadari hal itu pun langsung pergi untuk menghibur kiper lawannya tersebut. Lautaro tidak semata-mata menyombongkan diri atau merayakan kemenangan timnya, namun malah memberikan beberapa dukungan kepada Sorrentino. El Toro tidak ingin melihat rekan satu profesinya menderita secara emosional di saat-saat sulit meskipun bertindak sebagai lawannya di atas lapangan. Sang kapten meluangkan waktu usai pertandingan untuk merangkul Sorrentino dan meminta kiper muda tersebut untuk tetap semangat dan jangan pernah menyerah.